Siap aja, siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Ilahi Rabbi yang mana pada kesempatan hari ini kita semua dapat berkumpul dalam presentasi diseminasi budaya positif di Sekolah Dasar Negeri 1 Cibulu bersama calon guru penggerak Angkatan 9. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang pada kesempatan hari ini diwakilkan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah yaitu Bapak Ujang Suhani SPD. Terima kasih juga kepada rekan guru yang telah hadir untuk memberikan supportnya kepada kami berdua tentunya dalam presentasi aksi nyata kali ini. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya kebetulan calon angkatan 9, calon guru angkatan 9, yaitu nama saya Dina Marlina, kemudian fasilitator ada Bapak Logi Ariana, kemudian pengajar praktik saya yaitu Bu Hadrian Timor. Rekan saya Bu Uis Suryani akan memperkenalkan diri. Silakan Bu Uis. Saya perkenalkan, nama saya Uis Suryani, CGP Angkatan 9 dengan fasilitator Pak Yogi Ariana dan pengajar praktik Ibu Eva Ariana. Mereka itu, beliau itu adalah yang telah membimbing saya, yang telah memotivasi saya sehingga bisa belajar ilmu-ilmu yang saya dapatkan di CGP ini. Baik, silakan dilanjut Bu. Susunan acara yang pertama pendahuluan yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Nina. Sekarang berdoa. Saya pimpin Bapak rekan-rekan saya dengan saya
kepala sekolah membacakan puisi, latar belakang, tujuan, menyampaikan materi, dokumentasi, kesimpulan, pesan dan pesan, serta penutup. Baik, itulah susunan. Saya persilakan membantuannya kepada Ibu ini untuk memberikan baik, Ibu Bapak guru hebat, kami mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih dulu. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah. Kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Tuhan Kopi atas nikmatnya sehingga pada hari ini kita berkesempatan berkumpul di tempat ini dalam rangka aksi nyata CGP Angkatan 9. Lalu wassallallahu serta salam semoga dapat tercurah pada hubungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, sahabat kita semua, mudah-mudahan khusus yang hadir pada hari ini kita semuanya mendapatkan semangat. Baik, Bapak dan Ibu CGP Angkatan 9 yang saya hormati, juga Bapak dan Ibu audien, mohon izin saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan tidak bisa hadir pada hari ini karena ada kegiatan, tetapi terlepas dari itu semua, intinya Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung sekali terhadap program ini, dan mudah-mudahan CGP Angkatan 9 ini karena mungkin perjalanan masih kalian, mudah-mudahan diberi kekuatan, kesehatan, lancar, dan di akhir finishnya atau endingnya semua lulus mengikuti para seniornya yang akan duduk yang terlebih dahulu sudah lulus di CGP Angkatan ke-7. Intinya Bapak dan Ibu, dengan adanya program ini mudah-mudahan khusus untuk SDN 1 Cibului terdapat pengaruh positif sehingga
kegiatan ataupun program-programnya dapat meningkatkan, mengangkat nilai plus untuk nantinya bisa menjadi suatu hal kekuatan SDN 1 Cibului, nilai jual ke masyarakat. Juga imbasnya mudah-mudahan SD yang lain di seputar SD 1 Cibului itu menjadi satu dorongan sehingga Bapak dan Ibu guru bisa mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru SDN 1 Cibului terkait dengan sebagainya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Kepala Sekolah yang akan kita semua sebagai pencerahan buat kita sebagai guru-guru yang baik. Itu selesai. Kita akan sedikit berpuisi ya Ibu. Jangan terlalu tegang ya. Budaya positif di hati. Budaya positif di hati. Kita bersama indisiplin bertanggung jawab. Nyata dalam diri kita. Keyakinan jelas seperti kita yang bersinar. Konstitusi kita laksanakan. Uang keadilan yang terang. Tugas kita yang mulia, kewajiban universal, tujuan dalam pandangan kita, berpihak pada unik, membimbing mereka ke puncak dalam budaya yang positif. Kita tumbuh sebagai satu keluarga yang sempurna. Yang sudah kami bacakan barusan merupakan karya dari Ibu Elis Liani. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya sebagai permulaan ya sebelum untuk Sedikit dulu ya, bersama-sama bernyanyi. Berdiri. ya Maaf ya. baik Bapak Ibu guru hebat, untuk supaya kita tambah semangat ya, Bapak Guru Ibu hebat ini, kalau yuk kita sama-sama berdiri untuk supaya nanti selanjutnya kita selalu lebih semangat lagi, tidak jenuh, tidak bosan mendengarkan presentasi dari kami berdua ya. Baik Bapak Ibu guru hebat. ada ya atau ada apa ini ice breakingnya dari lagu yang berjudul lagu Berjumpa Lagi. Nah, lagu Berjumpa Lagi ini nanti Bapak dan Ibu guru hebat ini kalau yang pertama ini nanti kita tengok kiri dan tengok kanan, tapi untuk yang keduanya bisa ganti ya, yang tengok kiri kanannya kita ganti dengan senyum. Tapi ada yang uniknya nih, ada harus kalian Bapak Ibu guru juga harus sambil mengedipkan mata nih, karena di sini disuruh kedipkan mata, titik
ketiganya, siap ya, sekali lagi. Jangan ada kedip-kedipan lagi sekarang ya, siap. Halo kawan, kita jumpa lagi. Salam kiri, salam kanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih Bapak. Masuk pada sesi inti. Nah, di sesi inti kali ini ya, Boys akan memaparkan terlebih dahulu Tentang diseminasi budaya positif tentunya di SDN 1 Cibulu. Baik, silakan Boys untuk memaparkan materi. Di sini ada latar belakang sekolah merupakan tempat untuk menumbuhkan karakter dan budi pekerti. Sekolah yang aman dan nyaman diperlukan dalam terciptanya budaya positif. Menumbuhkan budaya positif dapat membangun karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuannya menciptakan lingkungan sekolah dan suasana kelas yang nyaman dan aman bagi proses pembelajaran, menciptakan kedisiplinan, kemandirian dan tanggung jawab pada murid. Jadi di sini murid kita tetap merasa berada di sekolah dengan kita. Jadi, walaupun dia jauh dengan orang tuanya, tetapi mereka itu tetap nyaman dan merasa aman tinggal di sekolah dengan ibu, bapak, dan ibu sekalian. Budaya positif untuk mewujudkan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid, diperlukan budaya positif sekolah yang menjadi kebiasaan-kebiasaan baik berupa sikap perbuatan dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan warga sekolah sehingga karakter anak akan terbentuk dengan baik, potensi anak akan tumbuh dan berkembang secara optimal. Diharapkan dengan budaya positif, anak tumbuh dengan optimal dengan potensinya yang berbeda-beda, yang beraneka ragam. Budaya positif ini terdiri diantaranya yang pertama perubahan paradigma, pemenuhan kebutuhan dasar, disiplin positif dan motivasi, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Perubahan paradigma ini untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Dalam mewujudkan lingkungan yang positif, sering dikaitkan dengan kedisiplinan. Perubahan pandangan kita sebagai pendidik dalam menghadapi murid yang mempunyai masalah dalam hal kedisiplinan harus dikaitkan pada teori kontrol, bukan pada stimulus respon. Seperti kita berpandangan bahwa kita bisa mengontrol anak, padahal hanya anak sendirilah yang bisa mengontrol dirinya. Setelah tujuan gagal, maka akan ada pemaksaan. Padahal kolaborasi dan konsensus kita menciptakan pilihan-pilihan dan masih banyak perubahan paradigma yang kita tanamkan kepada diri kita sebagai pendidik. Contohnya, saya akan peragakan ke ibu bapak ya. Ibu bapak nyuhun pasangan. Ada berpasangan ya itu ya, bapak. Mangga berpasangan ya. Silakan berpasangan. Cari pasangannya. Ya, boleh. Terima kasih ya. Bu Wina boleh sama boleh sama Bu Kari. Sama Pak Yayang enggak? Ya. Boleh? Kayak Pak Uja? Boleh, ya. Oke. Dari bagaimana Bunda? Pertama-tama
tidak mungkin kasih ke orang lain. Oke, ibaratkan ada cincin berlian katanya Bu. Ada sekali yang ibu anggap ini berharga untuk saya, ya. Oke, baik. Setelah itu, yang pasangannya mencoba menggigit supaya Dikelikitik katanya Pak Ujang. ya ngeleketek atau supaya bisa misalnya memberikan Yang sesuatu yang di kepalanya tadi kan. Oke. coba dirayu di apa gitu ya supaya kepalanya itu bisa terbuka. Nah, betul. Dibayangkan ya Bapak Ibu. Dipaksa kok dipaksa kok Oke. supaya si kepala itu kebuka. Betul. Ya, coba Baik. di sini A ya kelompok A, di sini kelompok B. Oke. Kelompok A, di sini Iya. kelompok B. Bersebelahan ya Bu Is ya. Yang sebelah sini kelompok A, yang sebelah sini kelompok B. Begitu juga seterusnya. Silakan. Ini yang coba satu aja. Kepal, silakan ya. Silakan Bu Ulan. Bu Rini siap-siap mengkelitik. Bu Mila yang dikepal berarti yang Bu Ima yang bagian mengkelitik. Baik, silakan Pak Yayat sama Pak Ujang. Aduh, ini yang kompak di kepala ya. Oke, Bu Yuni udah dikelitik. Oh, susah katanya Bu Heis. Tidak bisa dilepaskan katanya, bagaimana ini? Betul, kita hitung 10 bulan ayo sudah bisa bulan malah sibuk nih. Mulai sekarang. Oke. Apakah Anda adalah B membuka kepala tangan Anda? Siapa yang membuka? Bukan? Oh, tidak ada. Pertahankannya itulah luar biasa. Coba apakah Anda atau B menutup kepala Anda? Ya. Mengapa? Alasannya coba. Coba alasannya. Oh, jadi kan bisa dibagi gitu. Berarti betul-betul ya. Ini sesungguhnya siapa yang berhak menari atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Diri sendiri betul. Ya, betul ibu-ibu hebat. Jadi di sini adalah yang mengontrol kita hanya diri kita sendiri. Kalau kita misalnya sudah memiliki kemauan keras untuk memegang sesuatu, untuk mengontrol diri kita, pihak luar eksternal tidak akan bisa merubah apapun yang sudah menjadi keyakinan kita, ya ibu. Tapi ternyata semua sudah memiliki keyakinan yang sangat kuat di Ya. Betul sekali Bapak Ibu ya. Halo. Coba masih semangat nih. Lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut. Oke. Nah, di sesi ini kita akan belajar tentang belajar ya. Apa ya namanya? Pemaparannya tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa menggunakan kekerasan, tanpa menggunakan ancaman, yang dalam praktiknya ini semua melibatkan perilaku komunikatif efektif antara siapa? Tentu antara guru dan murid. Nah, untuk penerapan disiplin
ataupun hukuman. Jadi budaya positif yang harus kita yang harus kita ketahui, apalagi di dalam sebuah lingkup sekolah itu pasti sudah menerapkan yang namanya disiplin positif. Betul, di sekolah kita sudah menerapkan disiplin positif, Bapak Ibu. Ada salah satu contoh disiplin positif yang yang setiap hari kita lakukan di sekolah ini. Contohnya mungkin dari hari Senin. Coba dari hari Senin, Bu Ima bisa menjelaskan disiplin positif di hari Senin seperti apa kegiatan atau programnya? Oh baik, nah itu juga betul termasuk ke dalam kegiatan positif. Nah, dan di sekolah kita juga tentu Bapak Ibu juga sudah mengetahui banyak sekali program-program kegiatan positif yang dilakukan dan sudah berlangsung dan secara terus-menerus ya, berkelanjutan, berkesinambungan seperti itu ya. Luar biasa sekali ya sekolah di SDN 1 Cipuri ini, Bapak Ibu betul-betul mendedikasikan keahlian, keprofesionalannya di dalam tugasnya sebagai guru. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang hebat. Selanjutnya, nah, tentu di dalam kedisiplinan atau di dalam disiplin positif ini banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang yang saling berhubungan, yang saling yang di dalam lingkup disiplin positif itu nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali macamnya, banyak sekali tumbuh di dalam kedisiplinan kita. Salah satunya di situ ada di pemaparan ini ada tanggung jawab, kemudian keadilan, ada kejujuran juga, bersyukur, berintegritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan lain sebagainya. Begitu banyak sekali ya nilai-nilai kebajikan yang ada di yang harus kita laksanakan. Baik, selanjutnya teori motivasi. Di sini teori motivasi itu adalah disiplin diri yang kuat karena memiliki motivasi dari dalam diri sendiri, itu termasuk ke dalam motivasi internal ya Bapak Ibu ya. Nah, motivasi internal ini tumbuh seharusnya di dalam diri kita semua sebagai manusia tentunya, apalagi di dalam di dalam diri seorang murid yang sudah kita bimbing, yang sudah kita didik selama ini. Nah, itu harus tertanam di dalam diri mereka itu. Menurut dosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini tentu tidak mungkin kan ada orang yang ingin selalu dihukum, ada orang yang ingin selalu tidak nyaman. Tidak seperti itu kan. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan hadiah atau hukuman. Ini juga hampir berhubungan ya dengan yang pertama, yang poin pertama. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu di dalam teori motivasi disiplin positif kali. Selanjutnya Bapak Ibu, pemaparan selanjutnya di sini ada hukuman. Kalau kita mendengar atau membaca kata hukuman itu kesannya seperti apa? Negatif, kemudian juga kasar, ya seperti itu ya, yang tergambarkan di benak kita seperti itu. Nah, hukuman di sini ini bersifatnya tidak terencana ya, karena yang namanya hukuman itu pasti spontan seperti, jadi tidak ada rencananya atau tiba-tiba. Nah, anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Jadi dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman. Jadi tidak ini kan namanya hukuman. Jadi secara tiba-tiba, secara langsung, ya hanya sebelah pihak seperti itu ya, betul Bapak ya. Jadi hanya sebelah pihak kalau yang namanya hukuman. Jadi antara pihak guru yang memberikan hukuman kepada murid yang tentunya yang menerima hukuman. Betul. Nah,
dan mengingat itu akan seumur hidup mereka akan mengingatnya seperti itu ya. Kemudian silakan Lois. Nah, ini beda lagi nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, yang ini konsekuensi ya. Konsekuensi ini tentu beda dengan hukuman. Kalau konsekuensi ini lebih ke mana ya? Lebih ke terencana ya Bapak Ibu ya. Lebih terencana, kemudian tentunya sudah disepakati ya antara kedua belah pihak, antara guru dan antara guru. Jadi antara guru dan murid sudah terjadi kesepakatan. Jadi yang namanya konsekuensi di sini sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Boleh kita ambil contoh, Pak Yana, ambil contoh dari konsekuensi ini. Misalnya contohnya. Contoh misalnya ketika ada murid yang meminjam buku, kemudian buku itu otomatis konsekuensinya harus segera dikembalikan lagi ke tempatnya. Begitu ya? Ketika meminjam buku misalnya dari perpustakaan atau dari sudut baca, ketika anak itu lupa tidak mengembalikan, mungkin nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya anak itu harus mengembalikan lagi buku ke tempatnya. Itu ya, begitu. Terima kasih Bapak Yaya. Ya betul sekali pemaparan dari Pak Yaya tadi yang memang yang namanya konsekuensi kan tadi sudah terencana dan sudah disepakati. Jadi betul mungkin ketika kita meminjam buku di perpustakaan tentu harus dikembalikan. Nah itu menjadi kesepakatannya itu ada mungkin di situ bukan sanksi tapi ada kesepakatan tadi misalnya kalau ada anak yang tidak mengembalikan buku sesuai jam atau jadwal yang ditentukan, misalnya ngambil buku hari Senin, harusnya kan dikumpulkannya hari Rabu misalkan ya. Nah kemudian muridnya itu tidak mengumpulkan hari Rabu. Nah apakah itu sudah termasuk konsekuensi ketika ada di perpustakaan itu memberikan kalau yang tidak mengembalikan buku tepat waktu ada dendanya, itu sudah termasuk kan ke dalam kesepakatan? Ya, nah itu mungkin contoh garis besarnya dalam konsekuensi tersebut. Silakan. Oke, Bapak, Ibu masih semangat? Oke, baik. Nah, di sini ada perbedaan utama antara hukuman dan konsekuensi adalah dalam hal orientasi dan tujuannya. Oke, dalam hal orientasi di sini hukuman itu cenderung bersifat negatif, ya hukuman cenderung bersifat negatif dan tujuannya itu untuk memberikan sanksi, ya untuk memberikan sanksi. Tetapi pada konsekuensi di sini lebih berfokus pada dampaknya, dampak yang ditimbulkan akibat dari tindakan atau perilaku tersebut. Itu sudah bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi antara perbedaan utama dari hukuman dan konsekuensi itu ada perbedaan dari orientasi dan tujuannya ya Bapak Ibu ya, dari memberikan sanksinya, kemudian kalau yang dari tujuan konsekuensi itu tindakan atau perilakunya seperti itu. Silakan Bunda. Bapak Ibu, nah kita sedikit dulu nih karena kelihatan sudah mulai ngantuk karena kita sudah sejam ya sejam presentasinya. Oke, kita seperti dulu ya Lois. Silakan Lois mau pimpin explaining-nya silakan. Sudah siap Ibu-ibu? Ya. Tepuk PMP. Mengajak, belajar, berkarya, Wuhan, yes. Tuhannya tadi kata Ibu bilang seperti ini coba. Tapi boleh ditambah lagi semangatnya. Oke, baik kita sama-sama ya. Tepuk PMM. Mengajak, Belajar, berkarya, Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Baik, selanjutnya
Untuk materi pemaparan selanjutnya akan disampaikan lagi oleh Bu Elis. Silakan Bu Elis. Anak didik kita bersalah, kesiangan, tetapi menggunakanlah nada yang rendah, tetapi tidak menggunakan bahasa yang tidak menghukum untuk dirinya. Jadi tanya alasan dulu. Ayah, kesiangan, apa yang terjadi selama di perjalanan? Seperti itu. Seorang anak akan bercerita kepada kita dan kita tahu masalah apa yang terjadi selama di perjalanan menuju ke sekolah. Contohnya seperti itu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini juga kurang baik. Memang agak lembut gitu ya kata-katanya, nadanya tidak tinggi seperti menghukum. Tetapi ini juga anak merasa bersalah. Misalnya begini, kamu tidak mengerjakan PR ya? Kamu tidak mengerjakan PR. Nah, anak misalnya sama ibunya, kalau kamu tidak mengerjakan PR, silakan nanti pulang sekolah ya, ibu kasih kamu menulis EO 2 lembar. Itu juga sama, cara halus ya, walaupun nadanya tidak membentak, tetapi kita anak merasa terhukum dengan hukuman yang tidak secara kata-kata kasar atau kata-kata yang tinggi. Sebagai teman, persuasi ajakan bisa negatif atau positif. Jadi sebagai teman ya santai. Ayo juga bilang ya ibu ya. Yang keempat, atau mengawasi berdasarkan peraturan. Jadi apa sih yang terbaik yang proses kontrol itu? Yaitu sebagai manajer ya. Diharapkan guru dapat memposisikan diri sebagai manajer, memotivasi siswa menemukan solusi bersama sehingga membentuk murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu jadi anak diarahkan oleh kita menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab di kehidupannya kelak. Jadi nih kita nanti di sini anak itu menabung. Menabung itu bukan uang saja Bu. Menabung itu seperti ini. Jadi anak itu menabung sedikit-sedikit sehingga nanti kelak kalau kebaikan anak di usia dini mereka pasti akan ada hasilnya tahun atau 5 tahun yang akan datang. Ayo SPI lagi. Mohon berdiri. Silakan dipersilakan untuk berdiri. Untuk selanjutnya dilanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Barusan sudah relax ya, sudah sambil joget-joget juga. Gimana Wati? Sudah relax barusan? Oh masih ngantuk nggak Bapak Ibu? Ayo, tolong semangat ya Bapak Ibu. Yuk semangat ya. Nah untuk selanjutnya Bapak Ibu
boleh pulang ke segitiga restitusi. Baik, apa segitiga restitusi itu? Adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, suatu cara atau sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu, ya, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi, segitiga restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Misalnya contohnya, ada yang bisa menjelaskan contohnya? Baik, dari Bu Ima mungkin sebelum lanjut. Oh, ganti. Silakan Pak Daya. Silakan. Ya. Ya, mungkin ketika ada ya, ketika Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit menjelaskannya tentang restitusi. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita memposisikan sebagai guru dalam posisi sebagai manajer. Nanti ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, contoh misalnya, ada anak yang melanggar keyakinan kelas, dia tidak disiplin, anak itu sering terlambat datang ke sekolah. Nanti di situ seorang guru tidak langsung memberikan hukuman atau tidak langsung dengan sepihak memberikan konsekuensinya apa, tapi melakukan dulu dialog, melakukan dulu semacam diskusi budaya dengan anaknya, dengan muridnya, sehingga nanti tercapai sebuah kesepakatan antara guru dan murid dalam menyelesaikan permasalahan murid tersebut yang datang terlambat ke sekolah. Jadi seperti itu. Baik, luar biasa sekali pencerahannya dari Pak Yayat. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi yang namanya segitiga restitusi itu anak itu tidak langsung diberi hukuman gitu ya, tapi diajak dulu berdialog tentunya ya dengan kita sebagai teman, kita memposisikan diri sebagai teman. Nah, apapun yang diucapkan atau yang dikatakan oleh gurunya itu, pertanyaannya itu memberikan suatu pelajaran yang berharga bagi murid dengan kata-kata yang seperti tadi ya, tidak langsung menghukum yang yang muridnya kesiangan atau anak kesiangan, tidak langsung dulu, tetapi ditanya dulu kenapa bisa kesiangan. Jadi di dalam segitiga restitusi itu ada tahapan-tahapan apa yang harus disampaikan ke murid atau ke anak yang melanggar seperti itu ya. Jadi tidak ada pemberian yang hubungan secara tiba-tiba kamu kenapa kesiangan, nah tidak seperti itu juga ya. Jadi ada poin-poin khususnya, poin-poin pentingnya. Nah nanti ya betul seperti yang tadi Pak Yaya bilang, di akhir nanti kita kita hubungkan. Nanti ada di pemaparan selanjutnya ya, nanti kita jelaskan. Nanti kita hubungkan dengan keyakinan kelas tentunya yang sudah disepakati di kelas tersebut gitu ya. Nah, lanjut. Nah, di dalam segitiga restitusi ini, yang pertama yang harus kita lakukan tentu menstabilkan identitas. Itu yang paling pertama ya. Dalam segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian nanti setelah ada tahapan-tahapan dialog dan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan pelanggaran atau yang menjadikan pelanggaran dari muridnya itu, baru nanti kita lanjut ke validasi tindakan salah. Nah, validasi tindakan salah di sini untuk memberikan penyebabnya apa. Jadi konfirmasi dari seorang anak atau seorang murid tadi. Jadi apa yang divalidasikan itu menjadikan sebab-sebabnya anak itu mengapa melakukan pelanggaran seperti itu ya. Kemudian nanti di akhir baru kita menanyakan keyakinan kelas yang tadi sudah disebutkan atau dijelaskan sama Pak Yaya ya. Jadi menanyakan keyakinan kelas dihubungkan antara pelanggaran yang sudah anak buat dengan
keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas tersebut, seperti itu. Boleh nanti tidak? Nah, di sini ada ya Bapak Ibu, ada cara-cara menstabilkan identitas seperti yang sudah dijelaskan tadi. Di sini untuk anak yang merasa gagal karena berbuat salah, ya, jadi positif terhadap dirinya. Di sini guru boleh berkata atau guru harusnya berkata seperti ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi munculkanlah pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak itu merasa kita itu merasa atau anak itu merasa tidak ada yang manusia yang sempurna, sebagainya. Dijauhi terus seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga boleh menceritakan, karena mungkin Bapak Ibu juga seorang manusia kan ya, jadi pernah melakukan kesalahan gitu ya, melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita sama-sama nih, karena kita kan berjalannya dengan murid sebagai teman juga, jadi saling ini saling menguatkan dulu gitu ya, saling menguatkan dulu. Kemudian kita pastikan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi sambil berjalan seperti itu, kita sambil menguatkan juga tersebut. Baik, lanjut juga. Perilaku positif ya, jadi yang sudah di kelas saya. Karena kebetulan saya pegang kelas 1. Ketika mereka mulai masuk kelas itu, karena peralihan dari TK ke SD, mereka itu masih susah mengekspresikan mereka begitu ya. Jadi harus perlu dikondisikan oleh kita supaya itu. Jadi betul itu magic word itu, say thank you, say sorry, say please, gitu kan. Dan jadi meminta maaf ketika berbuat kesalahan, kemudian mengucapkan terima kasih ketika sudah dibantu, kemudian meminta tolong ketika meminta bantuan, dan meminta izin ketika ingin menggunakan barang orang lain untuk meminta sesuatu. Ketika misalnya kita guru kelas sudah mengkondisikan itu supaya anak itu perlu dilatih sebenarnya. Jadi anak itu perilaku harus dilatih. Ibaratnya begini, kita orang dewasa anak misalnya bilang ibunya dan seperti ini, Bu, anak saya mah rudet, tidak ada anak itu. Kenapa anak itu rudet? Karena setiap hari dilatih untuk rudet. Sama kita juga orang dewasa seperti itu. Misalnya saya bilang ke Bois, maaf ya, saya seperti ini orangnya pemarah. Sebenarnya saya tidak pemarah, tapi setiap hari saya melatih diri saya pemarah. Jadi saya jadi pemarah. Anak juga sama. Tidak ada anak yang ibu lebih susah atau mau, tapi misalnya kita guru kelas langsung labeling. Anak itu lebih susah kalau minta maaf. Anak itu mah kalau misalnya mau mengambil barang punya temannya atau mau ujian itu langsung ambil lebih susah. Oh, nggak ada itu. Yang ada adalah bagaimana kita melatih anak. Jadi setiap saat harus kita ingatkan. Kalau misalnya kita, Bu, tolong buka ibu bukain dong. Bilang apa? Tolong. Bilang apa? Terima kasih. Itu pun kadang-kadang hal yang kecil itu setelah terlupakan oleh kita sebagai guru kelas gitu. Padahal itu hal yang kecil, hal yang sederhana kita lakukan berulang kali itu akan terbiasa. Dan saya membuktikan beberapa anak di kelas saya seperti itu. Anak yang tadinya wah susah sekali, ayo bilang apa? Bilang maaf dia susah, bilang terima kasih dia susah. Sekarang lidahnya sudah lancar begitu. Terima kasih Ibu, jelaskan nanti. Maaf, begitu. Jadi saya berkeyakinan bahwa walaupun itu anak, walaupun itu orang dewasa, untuk perilaku yang negatif itu karena itu kita latih untuk negatif sebenarnya. Dan mari kita yakini dari sekarang bahwa semua orang itu punya nilai-nilai kebajikan, hanya perlu dilatih. Begitu saja Bois, itu pengalaman saya. Terima kasih Bu Helena atas pengalamannya. Itu untuk kelas rendah mungkin ya. Saya ingin kelas tingginya. Sebetulnya hampir sama Bu Is ya, beberapa kali ini. Dari awalnya mungkin kita juga betul jangan sampai labeling ke anak, karena setiap anak juga mempunyai kodrat alamnya masing-masing. Kita hanya perlu mengasahnya, dan sisi negatifnya kita hanya perlu samarkan, kita tebarkan
samakan sisi positifnya mereka, kita samakan sisi negatifnya mereka. Tadi mau jadi kayak kita sendiri lah, baik lagi terpaksa, bisa, biasa, betul. Itu perlu dilatih. Tidak cukup 1 kali 2 kali. Kita harus terus setiap hari, ya berkali-kali. Mulai dari mungkin kayak pembiasaan itu sebetulnya pembiasaan kecil tetapi menanamkan nilai yang besar. Seperti itu. Nah, dari berdoa, tidak sedikit juga anak yang belum sadar untuk berdoa, ada yang masih bercanda, masih ngobrol, tapi oh ya ini suatu yang nilai kebajikan yang baik harus dilakukan. Kewajiban mereka juga, manfaatnya juga ada untuk mereka. Terus kita tanamkan berdoa nanti apa manfaatnya. Kita terus tanamkan seperti kebiasaan seperti itu, lama kelamaan mereka pun akan terlatih gitu, dengan berpatuh secara mandiri gitu kan ya. Mulai dari menyenangkan dirinya kalau untuk kelas tinggi itu kan sisi emosinya, dan kita kebanyakan bekerja dalam kolaborasi secara berkelompok. Mereka juga sudah bisa memanage diri mereka untuk menekan ego mereka jika mereka sedang bekerja kelompok bersama diri. Jadi harus betul kita sering dilatih. Makasih ya. Yaitu pada dasarnya di sekolah kita yaitu SD 1 Cibului sudah terjalin budaya positif, bahwa budaya positif sudah diterapkan tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di lingkungan sekolah. Tindakan nyatanya yaitu dengan pelaksanaan pembiasaan kegiatan ekstrakurikuler dan berbagai macam kegiatan lainnya. SD 1 Cibului terus menjalin kolaborasi yang intens dengan seluruh elemen sekolah maupun masyarakat di sekitar sekolah. Baik, Bapak Ibu, sini boys, kita bareng-bareng ya. Baik, alhamdulillah kita di ujung pada akhir dari presentasi kita kali ini ada pesan pertanyaan, kesan dan pesan. Ya, di sini ya, kesan dan pesan apa yang Anda pikirkan setelah mendengarkan materi tentang budaya positif yang sudah kami sampaikan ya. Baik, boleh minta pendapatnya atau pesan-pesannya nih kepada Bu Atik. Baik Bu Atik, bagaimana nih Bu Atik pesan dan kesannya Bu Atik terhadap kita berdua ya, kolaborasi kita ini tentang presentasi aksi nyata diseminasi budaya positif di Sekolah Dasar Cibului ya. Bagaimana, silakan untuk pencerahannya Bu Atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rina sama Ibu Is yang sudah berikan informasi atau pengalaman yang luar biasa, berbagi ilmu. Semoga kita termotivasi untuk menerapkan budaya positif tersebut di sekolah. Terima kasih. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Bu Atik. Baik, Bapak Ibu, 1 orang lagi. Kalau boleh 1 orang lagi ya. 1 orang lagi. Boleh sama Bu Helena, silakan Bu Helena. Apa nih pesan-pesan dari apa yang telah kita presentasikan atau pemaparan kami berdua? Silakan. Ini kesannya sudah tadi disampaikan oleh Bu Atik. Pesan mungkin ya, budaya positif ini alangkah lebih afdolnya gitu kalau misalnya disosialisasikan juga kepada orang tua begitu. Karena terkadang seperti ini, ketika anak punya masalah atau melakukan suatu kesalahan atau kasus itu, kita terlalu berpusat hati kepada anak gitu ya. Yang saya alami seperti misalnya baru saja kemarin itu ya, saya melakukan restitusi dengan orang tua. Jadi sebenarnya apa yang anak alami itu ada apa gitu kan, kebutuhan apa yang tidak anak tersebut terpenuhi begitu, otomatis kita harus berhubungan dengan orang tua. Jadi lebih baik disosialisasikan juga kepada orang tua. Jadi kalau misalnya kita sebagai guru berusaha untuk merestitusi anak, untuk berposisi sebagai manajer, tapi tanpa ada support dari orang tua di rumah, itu sepertinya big bullshit begitu. Jadi
ibaratkan jadi apa yang kita lakukan itu pecah lagi begitu. Jadi lebih baik kita sosialisasikan juga kepada orang tua. Jadi tolong itu saja mungkin nanti Bu Rina dan Bu Luis mungkin mengadakan sosialisasi atau misalnya setiap guru kelas kepada orang tua bahwa yang kita lakukan di sekolah budaya positif itu tidak akan berjalan tanpa support dari orang tua. Karena saya yakin kalau anak ada apa-apa di kelas pasti ada apa-apa di rumah begitu. Dan biasanya kalau misalnya beberapa kali saya misalnya anak misalnya ini anaknya begini, tiba-tiba orang tuanya panggil anaknya, nanti udah kaget. So kamu sampai seselan, tuh kata guru juga. Saya jadi bingung. Jadi justru kita ngobrol dengan orang tua itu sebenarnya bermasalah itu dari rumah pengasuhan kondisi. Jadi kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi pada anak begitu. Jadi lebih baik anaknya di dulu kita bicara dulu dengan orang tua dan kita harus satu pemahaman dengan orang tua. Jadi jangan sampai yang kemarin saya Bu, Bima murangkali Bima rudet, murangkali Bima ngeyel. Dan saya balikan, tidak ada orang tua yang, tidak ada anak yang rudet yang ngeyel. Yang ada itu setiap hari dilatih rudet, setiap hari dilatih ngeyel. Bu, saya mau terus terang emosian ke anak. Tidak ada orang yang emosian. Yang ada itulah yang kita latih setiap hari emosian. Barulah kita orang emosi begitu. Jadi intinya masing-masing mungkin kita juga sama, guru juga sama. Kita ubah dulu diri kita, baru kita bisa memberikan aura kepada anak, aura positif kita. Begitupun orang tua. Jadi pesan saya adalah sosialisasikan juga budaya positif ini kepada orang tua. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali pencerahan dari Bu Helena. Terima kasih banyak pesan-pesannya begitu begitu bermakna emang betul. Betul yang seperti Bu Helena bilang tadi ya, bahwa memang kami calon guru penggerak angkatan 9 ini berencana dan ingin untuk lebih mensosialisasikan tentang tentang materi yang barusan kita sampaikan. Ada tentang restitusi segitiga, terus juga ada tentang keyakinan kelas, dan memang betul seperti yang Bu Helena bilang bahwa antara guru dengan orang tua itu memang harus terjadi chemistry yang kuat juga. Tidak hanya kepada anak didik kita saja, tidak hanya pada guru kita saja, tapi betul-betul orang tua juga harus kita lebih mensosialisasikannya segala macam yang berhubungan dengan anak atau dengan murid. Itu kita orang tua juga harus tahu seperti itu ya, apa yang menjadi faktor contoh misalnya faktor kemalasan atau faktor anak kenapa tidak rajin seperti itu orang tua juga harus tahu bagaimana kebiasaan anak di kelas. Orang tua juga harus tahu. Jadi apapun yang dilakukan anak atau murid kita di sekolah, apapun yang dilakukan guru, kolaborasi, bagaimana penyelesaian atau bagaimana jalan keluar yang harus kita tempuh antara guru dengan orang tua. Jadi betul-betul kolaborasi yang kuat harus tetap dijaga. Terima kasih pesan dari Bu Het, kemudian dari Bu Atik juga sudah memberikan pencerahan yang luar biasa pada kami berdua. Terima kasih juga atas waktu yang diberikan juga kepada yang lainnya juga ada. Mohon maaf misalnya banyak sekali kekurangan dari pemaparan kami. Ya. Ada lagi? Oh ada tambahan sebentar ya? Oh silakan maaf saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ingin menambahkan saja yang sudah dipaparkan oleh Bu Herlina dan Bu Rina. Ini berkaitan dengan kebiasaan anak. Memang betul ya. Jadi anak menjadi marah, menjadi pemarah, atau anak menjadi malas itu karena dibentuk oleh kebiasaan yang dilakukan mungkin di rumahnya ataupun di sekolah. Jadi memang dalam dunia psikologi itu ada yang namanya alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu akan merekam semua kebiasaan yang kita lakukan. Alam bawah sadar itu nggak bisa milih-milih, mau kebiasaan yang baik, mau kebiasaan yang buruk, itu akan direkam dan akan menjadi sebuah kebiasaan. Contoh kecil misalnya, Bu Rina manggil ke anaknya manggil apa misalnya?
ke anaknya, ke yang paling bungsu bisa manggil apa? Dede. Nama aslinya siapa? Ketika manggil Belga enak nggak di hati? Enggak ya? Karena udah biasa manggil Dede. Jadi anaknya Dede. Dan Bu ya, betul, dan ibu pun nggak nyaman kan, merasa nggak nyaman karena udah biasa manggil Dede gitu ya. Dan itu contoh kecil bahwa di kita itu ada yang namanya alam bawah sadar. Itu baru salah satu contoh kecil, bahkan lebih luas lagi dalam bentuk sikap akan menjadi sebuah kebiasaan yang nanti membentuk karakter anak atau murid. Jadi di sini kan di SD itu tidak ada guru BPF, jadi penting sekali bagi seorang guru untuk memahami ilmu psikologi, dan dalam salah satu istilah psikologi ada yang namanya alam bawah sadar. Dan memang yang namanya penguatan atau reinforcement itu memang penting dilakukan kita sebagai pendidik untuk membentuk karakter guru. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Penutup ya. Budaya positif di sekolah adalah landasan penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang produktif dan inklusif. Ini melibatkan penghargaan terhadap keragaman, rasa hormat, kerjasama, dan dorongan untuk belajar. Dengan budaya positif ini, siswa cenderung merasa aman, termotivasi, dan berkembang secara holistik atau menyeluruh dalam proses pendidikan mereka. Pantun ya, silakan Burina dulu ya. Kalau satu kalimat bilang Cakep. terima kasih. Baik, bagaimana kita pantun dulu Bapak Ibu? Setuju? Baik, pantun ini berisi tentang budaya positif. Ya, baik. Nanti Bapak Ibu bilang cakep ya. Oke. Tentang budaya positif kita bicara. Di SD 1 Cibului kita selalu berlaga. Bersatu, berprestasi dengan semangat tulus. Budaya positif di hati kita sungguh indah dan begitu berharga. Satu lagi silakan. Semangat, masih semangat. Ya. Akhir di akhir kalimat Ibu Bapak menjawab Ibu ingatkan ya. Prestasi kami tak hanya angka di atas kertas, tapi juga budi pekerti serta sikap yang tulus ikhlas. Kami bersatu bersama teman-teman dan guru hebat. Budaya positif, prestasi cemerlang, dalam hati selalu terpahat indah. Baik, itu pantun dari kami. Perjuangan ya Bapak Ibu ya. Kita pantun seperti ini. Kira-kira seapa? Baik, ada pantun terakhir nih. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersakit-sakit berakit-rakit. Agak grogi karena di akhir acara agak grogi lagi nih, nggak boleh grogi. Baik, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bukan bunda. Bunda kenapa? Baik. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, iya bersenang-senang kemudian. Bapak Ibu kenapa?
kerinduannya, waktunya juga yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu begitu sibuk, tapi mau menyempatkan untuk presentasi, Ibu perlu melihat atau menghadiri ya membersamai kita pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua senang. Nah, hari ini seperti perjanjian kita kemarin, kita sekarang akan membuat keyakinan kelas. Nah, sesuai dengan keinginan kalian kemarin, Bu. Sekarang kita bikin kesepakatan kelas yuk, Bu. Nah, hari ini Ibu akan memberikan janji kalian ya, janji Ibu ke kalian. Hari ini kita akan membuat kegiatan keyakinan kelas. Oke. Coba kita ini dulu ya, kesepakatan kelas yang akan kita buat supaya kelas kita menjadi nyaman, belajarnya juga nyaman, enak ketika kita belajarnya, menyenangkan. Nah, menurut kalian apa nih yang harus kalian lakukan supaya belajarnya ini, belajar di kelas kita ini menjadi menyenangkan? Kalian mau seperti apa sih kelas kita ini? Kalau kita lagi belajar di kelas nih, kita mau seperti apa? Coba ada yang mau memberikan ini saran, tapi Ibu sudah punya nih, ada kertas post-it. Nah, kalian nanti boleh ditulis di sini, Bu, aku mah pengen kelas yang nyaman itu supaya aku jadi belajarnya enak, bisa fokus. Aku pengen seperti ini nih, Bu. Nah, kalian boleh nanti tulis di sini, ya. Siap? Coba nih Ibu pengen dengar dulu kalian tidak ditulis secara langsung di post-it ini, tapi kalian bicarakan langsung ke Ibu. Kira-kira supaya kelas kita jadi nyaman, nah supaya kita belajarnya jadi juga jadi lebih enak. Coba ada yang bisa langsung mengacungkan tangan dulu. Kita ini pengen kelasnya seperti apa? Coba dari Bu Jaki, boleh Bu Jaki? Pengen kelas yang seperti apa? Yang Bu Jaki impikan, yang Bu Jaki inginkan. Coba. Hah? Yang nyaman. Kalau kelasnya pengen supaya kelasnya nyaman, berarti kita harus bagaimana tuh? Coba harus bagaimana kalau kelas kita nyaman? Ini. Jangan ngomong. Jangan selain ngomong yang lain. Pinter. Misalnya Ibu tulis di sini ya. Nih contohnya. Jangan ngobrol berarti tulis sini jangan ngobrol. Nah, nanti tulis saja kalian di sini di post-it ini, nanti sama Ibu bagikan kalian satu persatu ya. Kalian nanti bagikan satu persatu. Kalian tulis di sini jangan ngobrol, misalnya tulis aja. Nanti kita tempel di sana. Oke, siap ya? Baik, Ibu bagikan dulu nih supaya kalian bisa lebih bisa lebih aku pengen seperti ini. Kalau kelasnya Bu, aku mah nggak mau kelasnya teh yang berantakan atau yang kotor. Nah, berarti tulisnya seperti apa yang kamu mau tulis? Boleh. So, nih dibagikan. Boleh. Yuk. Ya. So, langsung tulis di kertas post-it ini. Ya, so, oke, tulis ya, tulis dulu di sini. Ini menurut kalian ya, kata kalian. Nanti kita ini lagi, boleh tulis dulu nama. Nanti kita bahas lagi, kita kira-kira bahasa yang pas untuk kalimat di sini. Tapi bahasanya nanti kita rubah dengan bahasa yang atau kata yang lebih positif lagi ya. Kalian sekarang boleh tulis aja, mau kalian itu seperti apa, kelas yang bagaimana yang kamu harapkan, yang kamu inginkan. So, tulis aja. Boleh. Bu, aku mau kelasnya tuh pengen banyak hiasan misalnya. Boleh lah, hiasan apa bebas. So, tulis aja dulu. Kalau yang sudah, nih, kalau yang sudah
Yuk, tempel. Yang sudah ayo. Tulis. Yuk. Waktunya 1 menit lagi. Yuk. Yuk, siapa dulu yang mau ke depan sok? Tempel langsung. Langsung ditempel boleh? Nah, boleh, Bu Jaki, boleh tempel. Dirapikan di sininya ya, sok. Yuk, yang lainnya ayo. Ya, pinter. Yuk. Oke, terima kasih. Yuk, yang lainnya boleh. Yuk, ayo, oke. Bang, yuk. Abi sudah. Coba, oke. Abi, rapikan, sok. Kalau sudah boleh duduk lagi. Yang mau nempel, sok nempel ya. Yuk. Boleh. Sok langsung. Yang sudah boleh duduk kembali. Sudah, Anissa? Anissa sudah? Sudah. Ayo Anissa, boleh silakan. Nah, oke. Sudah. Yuk. Ayo. Yuk, habis waktunya yuk. Langsung ditempel. Yosi, silakan ditempel yuk. Yuk. Baik. Nanti 2 orang boleh, nanti ibu minta tolong, minta bantuannya 2 orang saja. Boleh ke depan nanti membacakan hasil dari keinginan kalian yang sudah ditulis di kertas post-it. Boleh. Najla ke depan, 1 orang lagi boleh sama Embun. Yang lainnya boleh duduk lagi. Ayo Kaisa, tulis dulu. Saya dulu, Santi. Nanti Najla sama Embun bacanya 1 persatu, terus disisupnya di situ. Bacanya yang pertama dulu misalnya. Yuk, perhatikan dulu. Sini, baca dulu yang punya. Aku Bu. Keira. Yang punya Ki. Oh, yang punya Ki. Stop. Aku pengen yang ke depan ke sini. Lihat ke sini. Aku pengen kata Mujaki kelas yang bersih, yang bagaimana lagi? Yang nyaman dan banyak hiasan. Coba kita tulis di sini. Aku pengen kelas yang bersih, nyaman dan banyak hiasan. Berarti kalau pengen kelas yang bersih, kelas yang nyaman, itu kita harus pertamanya apa? Berarti kita menjaga apa? Kalimat positifnya. Menjaga kebersihan kelas. Boleh, di sini tulis, kita tulis. Menjaga kebersihan kelas. Pinter. Yuk baca lagi. Yang kedua dari Citra. Baca Bun. Tidak ngobrol ketika ibu sedang menjelaskan. Kira-kira menurut kalian kalau tidak ngobrol di kelas ketika ibu sedang menjelaskan, berarti kalimat positifnya kita bagaimana? Kita rubah kalimat positifnya. Tidak ngobrol. Berarti kita harus mendengarkan ketika ibu sedang menjelaskan. Berarti kalimat positifnya kita rubah dulu di sini. Berarti mau mendengarkan atau menyimak? Jadi menyimak ya. Menyimak guru yang apa, guru aja apa ibu aja? Guru dan kalian berarti jadi guru dan murid. Oke, kita rubah dulu berarti di sini. Menyimak guru yang sedang menyimak guru ketika gitu ya. Ketika menjelaskan pelajaran. Atau kalau mau sama teman kita gabungkan nggak apa-apa. Berarti mendengarkan guru dan teman ketika berarti anaknya gini aja udah dulu ya. Menyimak guru
tidak apa ini? Jangan dan tidak Mengobrol. Berarti hampir sama tadi sama yang ini ya. Berarti menyimak kan? Berarti menyimak. Kemudian nggak lagi. Kelas yang bersih berarti sudah termasuk berarti menjaga kebersihan. Oke, lanjut. Yang punya Naila. Aku ingin kelasnya rapi dan banyak. Oh ya, aku tidak ingin apa ini? Tidak berisik, tidak ribut. Berarti sama kan? Menjaga menyimak atau di sini tulis kelas apa di sini? Tidak, jangan ada kata tidaknya ya. Berarti apa tuh? Diusahakan berarti tidak ada kalimat tidaknya. Berarti apa? Coba. Jangan Bersikap tertib. Boleh. Kita ganti ya. Yang antara punya sifat kita ganti dengan yang punya naik kita ganti di sini. Najwa bersikap tertib ketika di dalam kelas aja. Apa di luar harus tertib atau tidak? Harus. Berarti dimanapun boleh kita ganti ya. Berarti ketika atau bersikap tertib dimanapun boleh ya. Dimanapun. Selanjutnya yang ini. Baca ini. Jaga kebersihan sama. Ku ingin kelasku banyak hiasan. Berarti kira-kira kalau kita mau kelasnya banyak banyak hiasan atau banyak gambar-gambar yang hasil kreatif kalian, berarti bagaimana? Berarti menghias kelas agar apa? Agar senang, agar nyaman, ya boleh. Berarti di sini, karena di sini kalian banyak ya Bu, pengen banyak hiasan. Berarti di sini kita tulis. Oke, tadi kita itu barusan nih. Menghias, ya. Menghias kelas agar nyaman. Terus di sini pengen pulang cepat. Pengen pulang cepat maksudnya berarti Bu jangan telat ya Bu Jaki ya. Bu jangan telat nanti pulangnya. Berarti kalau masuk pulangnya jangan telat, masuknya juga bagaimana? Jangan telat. Berarti di situnya bagaimana kata-katanya nih di sininya? Diusahakan, jangan ada kata tidaknya. Masuk dan pulang tepat. Masuk dan pulang tepat waktu. Oke, selanjutnya ada lagi apa di sini? Ya. Oke, berarti di sini ada mengerjakan tugasnya. Bagaimana? Jangan telat mengerjakan tugas. Berarti kalau mengerjakan tugasnya jangan telat, di situ kalimat positifnya bagaimana? Mengerjakan tugas dengan cepat, kan biar cepat juga pulangnya. Terus nanti ada nilai tambahan juga ya, itu kesepakatan kelas ya. Berarti di sini kita tulis apa dong kalau begitu? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas tepat waktu. Karena kalau cepat berarti itu udah pasti tepat waktu ya. Apalagi kalau mengerjakannya sebelum tugasnya selesai itu membawa bekal dan jajanan yang sehat. Oke, ini udah jadi kesepakatan kelas kita ya. Semuanya perhatikan. Membawa bekal dan jajanan yang sehat. Berarti itu sudah menjadi kesepakatan kelas kita setiap hari. Berarti kita harus bagaimana? Ya.
ada jangan ganggu temennya yang lagi sholat. Nah, berarti apa nih? Kalimat positif dan kita taat beribadah. Terus apa lagi? Dan berakhlak mulia. Oke, taat beribadah itu harusnya disimpan di pertama ya. Ini punyanya Anissa, kita tulis yang pertama di sini. Taat apa Jaki? Taat beribadah dan Terus? berakhlak mulia. Dan pinter dan berakhlak mulia. Karena kan apa namanya? Yang paling utama, yang paling penting dari keyakinan kelas kita ya, Najir. Yang paling utama dan yang paling penting dari keyakinan kelas kita itu nomor satu apa? Beribadah. Nah, di sini ada citranya di sini. Kata Citra, jangan berteman dengan siapapun ini. Berteman dengan siapapun berarti mau itu kita yang beragamanya beda agama, berarti harus saling apa? Toleransi. Nah, coba kita tulis apa nih di sini Mujaki? Atau yang lainnya? Citra? Atau boleh? Apa lagi? Boleh. Berarti menjaga toleransi. Menjaga toleransi. Kita simpan di kedua ya. Kita simpan yang di kedua. Menjaga toleransi. Terus dan kerukunan dengan teman yang berbeda agama. Kita juga dengan sesama muslim harus toleransi. Oke, baik anak-anak, akhirnya kita sudah mendapatkan keyakinan kelas kita. Ini juga sesuai dengan kesepakatan kelas kita bersama. Ibu minta tolong dibacakan terakhir nih. Mujaki tolong ke depan. Kita bacakan dari hasil keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat pada kesempatan hari ini. Coba Mujaki baca yang pertama. Taat beribadah dan berakhlak mulia. Oke, yang keduanya. Menjaga toleransi dan kerukunan. Sepakat? Menjaga toleransi dan kerukunan sepakat? Oke, baca yang ketiganya sama. Mujaki boleh duduk sama Ajar. Ajar. Menyimak dulu kesulitan menjelaskan pelajaran di kelas. Sepakat ini? Sudah menjadi kesepakatan kelas kita, berarti untuk selanjutnya kita akan melaksanakan dari keyakinan kelas yang sudah kita tulis ini, ya, karena ini sudah menjadi kesepakatan. Oke, selanjutnya baca. Menghias kelas agar nyaman. Sepakat? Bersikap Tertib dimanapun. bersikap tertib dimanapun, mau di kelas maupun di luar kelas atau mau di lingkungan rumah kalian. Berarti sudah sepakat ya, kita akan melakukan bersikap tertib seperti ini. Kemudian mengerjakan Tugas tepat waktu. Nah, untuk mengerjakan tugas tepat waktu, ini kesepakatan kalian juga. Berarti kalau begitu, setiap tugas yang dikerjakan di sekolah harus dikerjakan tepat waktu. Setiap tugas yang dikerjakan di rumah juga harus dikerjakan tepat waktu. Karena ini sudah menjadi kesepakatan kelas kita. Oke, boleh duduk lagi. Nah, anak-anak, setelah kita membuat kesepakatan kelas yang sudah atau keyakinan kelas yang sudah kita buat, coba menurut kalian nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung dari seluruh atau dari semua yang ada dari keyakinan kelas kita? Nilai kebajikannya, misalnya nilai kebajikan yang positif yang ada dalam diri kita, berarti yang pertama tanggung jawab, menjaga kebersihan kelas. Tanggung jawab siapa? Kita semua. Berarti ada tanggung jawabnya nilai kebajikan kita. Terus mengerjakan tugas tepat waktu, ada tanggung jawabnya juga. Kemudian ada mandiri. Betul, ada mandiri? Berarti kita lakukan sesuai dengan kewajiban kita sebagai pelajar. Oke. Kemudian ada juga di sini menjaga kebersihan. Berarti itu apa? Nilai kebajikannya. Nilai kebajikan dari menjaga kebersihan. Coba sebelah sini. Nilai kebajikan dari
perselisihan apa? Mentaati aturan. Nggak boleh itu dalam kebajikan. Ya udah, terima kasih. Hari ini kita sudah mendapatkan keyakinan kelas kita, sudah disepakati oleh kita semua, dan mudah-mudahan kita juga sekelas ya Yosi ya, sekelas kita bisa menjalankan, terus juga bisa mentaati kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita yang sudah kita buat bersama. Oke, silakan, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Baik, hari ini kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, oke? Baik.